Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Setiawati, NIM 1120153, akan menjelaskan video dengan tema Saatnya yang Muda Bicara Sejarah. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW hingga masa Turki Utsmani. Nah, yang pertama yaitu sejarah peradilan pada masa Rasulullah. Sejarah peradilan pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah SAW yang diputuskan Nabi pasti langsung dijalankan. Mereka sangatlah patuh kepada segala urusan Rasul. Orang yang pertama kali menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 65 yang artinya keimanan seseorang adalah menjadikan Rasulullah sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan. Setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW sumbernya adalah wahyu atau ijtihad Rasul. Pembentukan hukum itu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan Rasulullah SAW bertugas menyampaikan dan menjelaskan hubungan apa yang telah disyariatkan oleh Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Adapun yang berasal dari sumber kedua yakni ijtihad Rasulullah SAW. Kemudian tumbuh dan berkembangnya Islam pada masa Rasul. Awal mulanya peradilan Islam pada masa Rasulullah adalah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah pada penduduk Makkah. Sebelum peradilan Islam pada masa Rasul itu ada peradilan pra-Islam atau masa jahiliyah. Pada saat periode Makkah, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam yang baru diterima itu dengan dua cara, yakni dengan cara sembunyi-sembunyi dan cara terang-terangan. Kemudian pada periode Madinah, pertumbuhan masyarakat Islam di Madinah sebagai pancaran langsung dari Islam sekaligus hasil langsung dari pendidikan Islam yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk syariat, aturan, dan pengarahan yang sejalan dengan tuntunan dan masalah masyarakat yang selalu muncul serta yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah. Pertama, Nabi Muhammad mendirikan masjid. Yang kedua, yakni Nabi Muhammad mempersatukan persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian yang ketiga, yakni Nabi Muhammad membuat perjanjian untuk saling membantu antara sesama muslim dan non-muslim. Keempat, yakni Nabi Muhammad meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Kemudian perbedaan dan perubahan. Pada masa Rasulullah itu peradilan masa pra-Islam. Nah, masyarakat Arab pada zaman jahiliyah atau pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Begitu juga dengan undang-undang atau hukum tentu semacamnya yang dapat dijadikan referensi dalam menjadikan berbagai persoalan dan persengketaan yang seringkali terjadi di antara mereka. Dalam masa pra-Islam, sistem peradilan menggunakan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masing-masing kabilah atau suku atau adat. Di masa Rasulullah, perkara itu diputuskan dengan putusan Nabi, langsung dari Nabi. Perkara itu diselesaikan langsung oleh Nabi. Bisa melalui wahyunya Allah, bisa melalui ijtihadnya Nabi. Kemudian yang kedua, yakni sejarah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan khalifah, ada 4 khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman, dan Ali, serta kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban muslim. Hasil dari penelitian ini antara lain yang pertama, Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Penggasan nama Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. 4 tokoh peninggal Rasul itu merupakan orang yang selalu mendampingi Rasul ketika melaksanakan kekuasaan
atau ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Kepemimpinannya itu kan ada 4 khulafah. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasul, sehingga tidak nampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Nah, kemudian pada masa Khalifah Ibnu Khattab atau Khalifah Umar bin Khattab, pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan. Para pencatat sejarah membagi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. Periode yang pertama yakni 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun yang terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai penolakan atau berbagai perselisihan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Jadi pada pemerintahan Ali itu banyak sekali perselisihan. Kemudian perbedaan dan perubahan. Pada masa Rasulullah kan perkara itu langsung diselesaikan pada Nabi, diputuskan pada Nabi melalui ijtihad maupun wahyu yang diturunkan. Nah, jika di masa Khulafaur Rasyidin itu dengan Khulafaur Rasyidin kan setelah Nabi wafat, itu sebagai pengganti Nabi dipimpin oleh khalifah yang terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali. Dan setiap khalifah itu kebijakan memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian sejarah peradilan pada Bani Umayyah. Kondisi peradaban pada Bani Umayyah, dinasti atau Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berumur kurang lebih 90 tahun, dan pada zaman ini ekspansi yang terhenti pada zaman kedua khalifah terakhir dilanjutkan kembali. Khalifah-khalifah besar dari dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Ekspansi pada zaman Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Afghanistan dan Kabul. Tumbuh dan berkembangnya atau cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada masa itu, Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dengan praktik dan mencerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema. Yang pertama, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Perbedaan dan perubahannya dalam daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus telah diperintah oleh 14 orang khalifah. Namun di antara khalifah tersebut yang paling menonjol yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Sedangkan dalam masa Khulafaur Rasyidin yang dinamakan khalifah yaitu yang menggantikan Nabi menjadi kepala kaum muslimin, kalau di Indonesia itu setara dengan presiden. Dialah yang menegakkan keadilan, selalu berdiri di atas kebenaran. Dalam masa khalifah itu ada 4 khalifah.
yang telah disebutkan tadi, yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yakni peradilan pada masa Abbasiyah. Kondisi peradaban pada masa Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah perhatian pada ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak, terutama pada zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Bizantium, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemah buku-buku ini berjalan kira-kira 1 abad di Bait al-Hikmah, tepatnya di Spanyol, yang didirikan Al-Ma'mun. Bukan hanya menerapkan pusat terjemahan, tetapi juga akademisi yang mempunyai perpustakaan. Di antara cabang-cabang ilmu yang diutamakan dalam Bait al-Hikmah ialah ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, dan sejarah. Di samping itu juga filsafat. Jadi tidak hanya mengenai ilmu-ilmu keislaman saja, ilmu umum pun juga dibahas dan berkembang di masa dinasti Abbasiyah. Tumbuh dan berkembangnya Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah adalah khalifah kedua Islam setelah Bani Khulafa Ar-Rasyidin. Bani Abbasiyah berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia, nama Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Ibnul Abdul Muthalib, sehingga mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Harun ar-Rasyid dan putranya Ali al-Ma'mun. Pada masa Harun ar-Rasyid, Baghdad mulai terjadi pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa, sedangkan kemajuan keilmuan di Baghdad mencapai puncaknya pada Al-Ma'mun dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan kajian keilmuan. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dapat diuraikan sebagai berikut: kemajuan dalam bidang sosial dan budaya-budaya, kemajuan dalam bidang politik dan militer, kemajuan dalam bidang pengetahuan, kemajuan dalam bidang ilmu agama Islam. Kemudian tumbuh dan berkembangnya Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah, atau perbedaan dan perubahan peradilan Islam pada Bani Abbasiyah. Perbedaan Bani Abbasiyah dengan Bani yang sebelumnya yakni Bani Umayyah antara lain adalah perbedaan kebijakan terhadap rakyat non-Arab. Bani Umayyah mendiskriminasi kalangan non-Arab, sementara Bani Abbasiyah lebih menerima kalangan non-Arab. Perbedaan kebijakan ekspansi, Bani Umayyah mementingkan perluasan atau memperluas, sementara Bani Abbasiyah lebih mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan dan konsolidasi wilayah. Kemudian peradilan pada masa Turki Utsmani. Di negara-negara Arab pada masanya, kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan terbesar dan paling lama berlangsung selama 6 abad lebih, yakni pada tahun 1281 sampai 1924. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, para sultan bukan hanya merebut negeri-negeri Arab, tetapi juga seluruh wilayah Kaskus dan Wina bahkan sampai ke Balkan. Dengan demikian tumbuhlah pesat Islam di Terj, Macedonia dan sekitarnya. Eksistensi kerajaan Turki Utsmani sangat diperhitungkan oleh ahli-ahli politik Barat. Hal ini didasarkan pada realitas sejarah bahwa selama berabad-abad kekuasaannya, Turki telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan peradaban, baik kekuasaan negara Arab, Asia, bahkan Eropa. Tumbuh dan berkembangnya kerajaan Turki Utsmani awalnya hanya memiliki wilayah yang sangat kecil,
Namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Turki Utsmani menjadi kerajaan yang besar. Bertahan dalam kurun waktu yang lama, kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, antara lain bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, budaya, keagamaan. Puncak kejayaan Turki Utsmani menjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni ialah beliau raja yang sangat terkenal di dunia, juga penguasa yang sholih. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadinya perjanjian Kortous pada tanggal 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Perbedaan dan perubahan pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan terpenting yang dilakukan Khalifah dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mansur adalah memindahkan ibu kota pemerintah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ada beberapa hal yang penting yang dilakukan oleh Khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintah dalam pelaksanaan penguasaan pemerintah Turki Utsmani. Penguasaan Imperium Utsmani bergelar Sultan dan Khalifah sekaligus, Sultan untuk masalah duniawi dan Khalifah untuk masalah keagamaan. Kebijakan yang diambil negara terlebih dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam lembaga Divan 1 Humayun. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW hingga Turki Utsmani. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.